Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan summary TM 11 yang berjudul Prospective Analysis Valuation Implementation. Nah, sebelum memasuki presentasi materi lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 8 yang terdiri dari Safitri Ramadhani dengan NIM 008, Niken Ayu dengan NIM 012, Zahwa Novia dengan NIM 056, Nisrina Husna dengan NIM 118, dan Wulan Rengganis dengan NIM 192. Baik, untuk materi yang pertama kita akan membahas terkait dengan the discounted cash flow model, di mana model discounted cash flow atau DCF ini merupakan penerapan langsung dari prinsip dasar keuangan bahwa nilai suatu aset atau investasi adalah present value dari arus kas bersih yang akan dihasilkan aset tersebut di masa depan. Dalam konteks bisnis, model ini itu mendefinisikan nilai aset bisnis perusahaan sebagai present value dari arus kas operasi atau OCF yang dihasilkan aset tersebut dikurangi dengan investasi baru yang dilakukan pada aset bisnis. Nah, secara sistematis, rumusnya digambarkan di sisi kanan atas, di mana business value sendiri sama dengan present value of free cash flow to debt and equity, yakni sama dengan operating cash flow dikurangi investment dibagi 1 plus R subscript C, di mana R subscript C ini merupakan cost of capital. Nah, operating cash flow dalam model ini tuh tidak mencakup pembayaran bunga, berbeda dengan laporan arus kas operasi berdasarkan standar IFRS. Alasannya adalah pembayaran bunga dianggap sebagai distribusi kepada pemegang utang, bukan bagian dari kinerja operasional bisnis. Nah, selanjutnya kita bergeser dari perspektif seluruh pemegang modal ke perspektif pemegang ekuitas saja, di mana arus kas yang tersedia bagi pemegang ekuitas adalah arus kas yang dihasilkan oleh aset bisnis perusahaan dikurangi pengeluaran investasi, kemudian disesuaikan dengan arus kas dari dan kepada pemegang utang seperti pembayaran bunga, pelunasan utang, dan penambahan utang baru. Nah, dengan menyusun ulang komponen-komponen tersebut, persamaan equity value dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu profit or loss dikurangi perubahan nilai buku aset bisnis ditambah perubahan nilai buku utang dibagi dengan 1 tambah cost of equity untuk tiap periode. Setelah itu ditambah present value dari free cash flow to equity setelah masa proyeksi, di mana change in book value of business asset itu merupakan perubahan modal kerja ditambah pengeluaran investasi dikurangi dengan beban depresiasi dan amortisasi. Sedangkan untuk change in book value of debt itu merupakan perubahan nilai buku utang berbunga atau interest bearing debt. Sedangkan untuk cost of equity sendiri merupakan tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh pemegang saham. Nah, setelah memahami komponen pembentukan free cash flow to equity, sekarang kita masuk ke bagaimana nilai ekuitas perusahaan itu dihitung secara praktis melalui 3 langkah utama. Yang pertama adalah perusahaan itu perlu memproyeksikan free cash flow to equity selama periode proyeksi yang umumnya berkisar antara 5 hingga 10 tahun, menggunakan informasi rinci yang diperoleh dari proses analisis bisnis. Yang kedua, setelah periode proyeksi berakhir, perusahaan itu perlu memperkirakan arus kas di luar periode tersebut menggunakan asumsi penyederhanaan tertentu yang disebut sebagai terminal value. Dan yang terakhir adalah free cash flow to equity, termasuk terminal value yang sudah dihitung, kemudian didiskontokan menggunakan cost of equity. Hasil dari proses diskonto ini merepresentasikan estimasi nilai dari free cash flow yang tersedia bagi pemegang ekuitas. Nah, sebagai contohnya sendiri, itu ada pada Down Under Company yang diasumsikan tidak memiliki utang. Oleh karena itu, seluruh arus kas yang dihasilkan perusahaan itu menjadi hak pemegang saham, sehingga free cash flow to equity sama dengan laba operasi sebelum depresiasi. Selain itu, cost of equity perusahaan diasumsikan sebesar 10% yang akan digunakan sebagai tingkat diskonto. Nah, dari tabel di sebelah kanan tersebut terlihat bagaimana perhitungan dilakukan dari tahun ke tahun, di mana kolom A menunjukkan profit or loss, kolom B menunjukkan perubahan nilai buku aset bisnis, dan kolom C menunjukkan perubahan nilai buku utang. Namun karena perusahaan tidak memiliki utang, maka kolom C tersebut bernilai 0 di setiap tahunnya.
Sedangkan kolom D merupakan free cash flow to equity yang dihasilkan dari profit or loss dikurangi perubahan nilai buku aset ditambah dengan perubahan nilai buku utang. Nilai ini kemudian dikalikan dengan present value factor pada kolom E yang mencerminkan pendiskontoan menggunakan cost of equity sebesar 10% tadi sehingga menghasilkan present value of free cash flow di kolom terakhir. Nah, setelah melalui proses free cash financial statement, seperti yang telah dibahas sebelumnya, rumus free cash flow to equity ini sebenarnya dapat disederhanakan lebih lanjut karena perubahan nilai buku aset bisnis dikurangi perubahan nilai buku utang pada dasarnya sama dengan perubahan nilai buku ekuitas. Maka free cash flow to equity dapat dituliskan sebagai mana rumus profit or loss dikurangi perubahan pada nilai buku ekuitas. Pada akhirnya, hasilnya akan sama dengan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Ini menunjukkan adanya hubungan erat antara free cash flow to equity dan dividen. Nah, untuk materi selanjutnya adalah comparing valuation method, di mana sejauh ini di TM10 dan TM11 telah membahas 4 metode valuasi yang sebenarnya semuanya itu diturunkan dari model yang sama yaitu dividen diskon model. Nah, keempat metode tersebut adalah diskon dividen, discounted abnormal profit, discounted abnormal profit growth, dan discounted cash flow. Nah, karena keempatnya berasal dari model dasar yang sama, selama analis itu menggunakan asumsi yang identik dengan fundamental perusahaan, maka estimasi nilai yang dihasilkan oleh keempat metode ini seharusnya sama persis. Namun, dalam praktiknya terdapat juga perbedaan penting antara metode ini yang akan dibahas di dalam 3 aspek. Yang pertama ada fokus permasalahan, struktur yang dibutuhkan, dan implikasi terhadap terminal value. Nah, untuk aspek pertama adalah fokus on different issue, di mana di aspek ini itu membahas bagaimana masing-masing metode itu merumuskan fokus analisisnya. Nah, pendekatan berbasis laba seperti discounted abnormal profit itu menyusun persoalan atau fokus analisisnya didasarkan dalam kerangka data akuntansi, yaitu laba rugi dan nilai buku. Karena itu, analis akan menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis laporan laba rugi dan neraca historis sebagai dasar proyeksi. Nah, sementara itu, mendefinisikan nilai dalam kerangka ROE memiliki keunggulan tersendiri karena ROE merupakan ukuran kinerja standar yang biasa digunakan dalam analisis keuangan. Selain itu, karena ROE sudah mengontrol skala perusahaan, analis menjadi lebih mudah melakukan benchmarking dengan perusahaan lain di industri yang sama. Berbeda dengan free cash flow dan abnormal profit, di mana proses benchmarking semacam ini tuh jauh lebih sulit dilakukan karena nilainya sangat dipengaruhi oleh skala masing-masing perusahaan. Nah, untuk aspek kedua adalah difference in required structure, di mana aspek kedua ini adalah perbedaan struktur analisis yang dibutuhkan untuk tiap metode. Di mana metode discounted abnormal profit dan ROE mengharuskan analis itu untuk menyusun proyeksi laporan laba rugi dan neraca secara penuh atau pro forma untuk memperkirakan laba dan nilai buku di masa depan. Sedangkan metode discounted abnormal profit growth itu sedikit lebih sederhana karena hanya membutuhkan proyeksi laba dan dividen di masa depan. Sementara metode discounted cash flow mengharuskan analis untuk memproyeksikan laporan laba rugi serta perubahan model kerja dan aset jangka panjang untuk menghasilkan free cash flow. Dan metode yang paling sederhana dari sisi struktur adalah diskonto dividen karena hanya membutuhkan proyeksi dividen yang akan dibayarkan di masa depan. Nah, struktur yang lebih detail itu membantu analis untuk menghindari inkonsistensi dalam proyeksi karena mengharuskan analis mempertimbangkan kinerja dan peluang investasi perusahaan secara lebih menyeluruh. Dan yang terakhir adalah difference in terminal value implication, di mana pada metode abnormal profit growth dan ROE, porsi terminal value terhadap total nilai perusahaan itu cenderung jauh lebih kecil dibandingkan pada metode discounted cash flow atau discounted dividend. Ini terjadi karena metode-metode berbasis akuntansi ini dibangun atas prinsip accrual accounting yang membuat nilai buku dan laba perusahaan saat ini itu sudah mencerminkan sebagian besar arus kas yang diperkirakan akan diterima di masa depan. Akibatnya, terminal value pada metode abnormal profit hanya perlu memperhitungkan porsi laba abnormal saja, bukan seluruh laba. Namun keunggulan ini hanya berlaku jika proses akuntansi itu bersifat tidak bias, artinya laba yang dihasilkan itu benar-benar mencerminkan economic range. Oke, baik. Selanjutnya membahas tentang
computing a discount rate, di mana pada bagian ini kita akan membahas bagaimana teori valuasi tersebut benar-benar diterapkan untuk menghitung angka valuasi sebuah perusahaan. Yang pertama, ada 3 isu utama dalam penerapan penilaian, di mana untuk mengubah teori penilaian menjadi perhitungan nilai perusahaan yang nyata, analis wajib menyelesaikan 3 tahap. Yang pertama, discount rate, di mana semua valuasi itu kan kita tahu bahwasanya pada dasarnya menerjemahkan uang masa depan menjadi nilai hari ini. Namun uang di masa depan nilainya tidak sama hari ini, oleh karena itu kita membutuhkan sebuah angka persentase untuk yaitu discount rate untuk mengkonversinya. Yang kedua, forecasting. Jadi kita harus memperkirakan performa keuangan perusahaan ke depan. Bentuknya bisa abnormal profit, book value, dan free cash flow. Yang terakhir, memilih pendekatan valuasi. Kita memilih apakah menilai ekuitas secara langsung atau menilai aset bisnis dulu, baru menghitung ekuitas sebagai sisa, seperti mencari residual. Selanjutnya itu ada sebuah gambar yang berkaitan dengan neraca nilai wajar, di mana secara kesimpulan gambar tersebut menunjukkan bahwasanya total nilai di sisi aset harus sama dengan total nilai di sisi klaim. Jadi sama kayak persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Hanya saja di sini itu menggunakan dinyatakan dalam nilai wajar fair value, bukan berdasarkan book value atau nilai buku historis. Kemudian ada 3 pendekatan valuasi, di mana pendekatan pertama adalah equity valuation, di mana pendekatan ini berbunyi nilai ekuitas sama dengan nilai buku ekuitas plus PV. Jadi didiskontokan dengan cost of equity, yang diproyeksikan adalah kinerja yang langsung menjadi hak pemegang saham, laba bersih atau profit loss yang sudah memperhitungkan bunga utang. Yang kedua, pendekatan B atau business asset valuation, di mana rumusnya itu adalah nilai aset bisnis sama dengan nilai buku aset plus PV, NOPAT, dan NIPAT, dan didiskontokan dengan WACC. Pendekatan ini menilai seluruh aset perusahaan dulu tanpa memandang siapa yang mendanai. Baru kemudian nilai untuk pemegang saham dihitung sebagai sisa setelah dikurangi nilai utang. Di mana pendekatan ini sangat berguna jika analis memperkirakan leverage atau rasio utang perusahaan akan berubah signifikan. Yang ketiga, pendekatan C, operating asset valuation, di mana perbedaannya dengan pendekatan B yang tadi. Pada pendekatan yang C ini, aset operasi dan investasi non-operasi dipisah dan dinilai sendiri-sendiri. Jadi masing-masing didiskontonya sendiri. RNOA untuk aset operasi dan RNOI untuk untuk investasi non-operasi. Jadi pendekatan ini itu berguna kalau nilai investasi non-operasi mudah diketahui langsung dari laporan keuangan, atau jika porsi investasi non-operasi terhadap total aset diperkirakan berubah signifikan. Next. Oke, selanjutnya ada CAPM, di mana capital asset pricing model itu dibangun atas asumsi bahwa investor rasional tidak menaruh semua uang di satu aset. Jadi mereka memegang portofolio yang terdiversifikasi. Nah, karena aspek ini ada sebuah risiko yang disebut risiko unsystematic di sebuah perusahaan, seperti contohnya risiko gugatan hukum, kebakaran pabrik, yang mana risiko tersebut tidak ditanggung oleh investor. Sehingga risiko yang tersisa adalah risiko sistematis, yang mana risiko ini berasal dari pergerakan ekonomi secara keseluruhan, yang mana mempengaruhi hampir semua aset sekaligus, sehingga tidak bisa dihindari oleh investor melalui diversifikasi. Oleh karena itu, karena risiko ini ada, investor itu menuntut kompensasi tambahan atau premium, di mana rumusnya ada risk free rate ditambah beta dikalikan dengan market risk premium, di mana risk free rate itu adalah tingkat bebas risiko, market risk premium itu merupakan kompensasi tambahan yang diminta investor karena berinvestasi di pasar saham dibandingkan aset yang bebas risiko. Kemudian beta itu adalah ukuran risiko sistematis saham tersebut relatif terhadap pasar, di mana beta itu ada jenis-jenisnya. Ada beta sama dengan 1 menunjukkan kinerja bergerak searah dan proporsional dengan ekonomi. Beta lebih dari 1 itu sangat sensitif terhadap siklus ekonomi. Kemudian beta kurang dari 1 itu kurang sensitif. Contohnya seperti perhitungan pada perusahaan H&M, di mana pada tahun 2017 data itu mengatakan bahwasanya ada imbal hasil real obligasi pemerintah dunia pada 1900 sampai 2017 sebesar 2,1%, di mana ekspektasi inflasi kawasan euro 1,9%. Sehingga risk free rate-nya adalah 2,1% ditambah 1,9%, yakni 4%. Kemudian betanya itu katanya 0,93% dan premi risiko pasarnya 5%. Sehingga dapat diperhitungkan bahwasanya CAPM-nya adalah 4% plus 0,93 kali 5% menghasilkan 5,7%. Next.
Kemudian ada firm size effect, di mana logika CAPM yang tadi itu murni mengatakan bahwasanya return jangka panjang hanya boleh berbeda karena beta yang berbeda. Tapi bukti empiris itu menyatakan bahwasanya ada faktor lain, contohnya seperti perusahaan kecil itu diukur dari kapitalisasi pasar, cenderung menghasilkan return yang lebih tinggi di periode-periode berikutnya dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada perusahaan kecil sebenarnya itu lebih berisiko daripada yang ditunjukkan oleh beta CAPM saja. Kemudian kemungkinan yang kedua, ada perusahaan kecil dianggap underpriced, dalam artian dinilai terlalu rendah oleh pasar. Nah, berikut adalah tabel, di mana tabel itu menunjukkan bahwasanya premi return menurun cukup konsisten seiring bertambahnya ukuran. Oleh karena itu, karena ada faktor ukuran perusahaan, maka rumus CAPM tadi ditambah R size, yaitu ditambah premi tambahan berdasarkan ukuran perusahaan yang sedang dinilai, di mana diambil dari angka tabel 8.1 itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, perusahaan H&M lagi di akhir tahun fiskal 2017 sekitar 32.928 juta euro. Yang mana turun dari 45.386 juta setahun sebelumnya. Nah, angka ini berada jelas ada di desil 10, dalam artian persentase R size-nya itu adalah 0. Oleh karena itu, untuk menghitung CAPM bagi perusahaan H&M itu tidak perlu ditambahkan. Oleh karena itu, CAPM yang dihasilkan itu tetap 8,7% sesuai dengan perhitungan yang awal, karena dianggap bahwasanya ukuran dari perusahaan H&M itu tidak mempengaruhi seperti itu. Next. Baik, selanjutnya ada adjusting the cost of equity for change in leverage. Beta yang dihitung dari data historis itu hanya berlaku untuk struktur modal yang ada saat data itu diambil. Jadi kalau perusahaan berencana mengubah struktur modalnya seperti menambah utang untuk ekspansi, melunasi utang, dan lain sebagainya, maka beta historis itu tidak lagi akurat untuk dipakai memprediksi cost of equity di masa depan. Sehingga analis perlu untuk menghitung ulang kembali beta untuk struktur modal yang baru. Sehingga dihasilkan rumus dekomposisi ROE, yaitu ROIC, return on invested capital, ditambah return on invested capital minus effective interest rate dikali debt equity, di mana ROIC itu adalah return murni dari operasi bisnis tanpa memperhitungkan cara pembiayaan. Kemudian debt equity itu dia itu adalah seperti pengganda atau multiplier, yang mana semakin besar rasio utang terhadap ekuitas, maka semakin besar efektif pengungkit itu positif pun negatif. Contohnya seperti skenario A, di mana perbandingan equity-nya 1:1 sehingga di Contohnya skenario A, mana perbandingannya 1:1. Oke, halo. Oke. Oke, baik. Maaf, terganggu jaringan. Oke, baik. Jadi ketika ROIC naik 2%, maka perhitungannya menjadi 2% plus 1 tambah 1 sama dengan 4%. Begitupun skenario 2, di mana debt-nya itu 2 kali equity, dalam artian satunya ROIC, terus duanya 1 plus debt per equity, di mana ROI-nya menghasilkan 2% kali 1 plus 2 sama dengan 6%. Hal ini menunjukkan bahwasanya adanya pengungkit leverage effect. Jadi semakin tinggi utang, secara fluktuasi ROE akibat perubahan kondisi ekonomi. Artinya, beta ekuitas suatu perusahaan sebenarnya mencerminkan dua hal. Ada aset beta, yaitu sensitivitas aset atau bisnis inti perusahaan terhadap ekonomi, dan kedua adalah efek leverage keuangan, yaitu tambah risiko akibat struktur pendanaan. Kemudian selanjutnya ada rumus beta bisnis, di mana konsep ini mengatakan bahwasanya beta dari portofolio aset sama dengan rata-rata tertimbang dari beta masing-masing aset penyusunnya. Jadi karena bisnis perusahaan didanai oleh gabungan utang dan ekuitas, maka beta aset bisnis itu sama dengan rata-rata tertimbang beta utang dan beta ekuitas. Kemudian faktor 1 min tax rate itu dimasukkan pada sisi utang karena adanya tax sheet. Nah, kemudian ada kondisi di mana penyederhanaan praktis asumsi beta utang 0. Kalau beta utangnya 0, maka rumusnya menjadi hanya beta equity saja. Jadinya terkadang perusahaan sehat
sehat dengan probabilitas kebangkrutan rendah, suku bunga utangnya juga mendekati risk free rate sehingga betanya dianggap mendekati nol. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Next. Oke, baik, selanjutnya adjusting the cost of equity for change in non-operating investment. Di mana pada pembahasan sebelumnya itu kan menyederhanakan dengan menganggap seluruh aset bisnis adalah aset operasi. Padahal kenyataannya sebagian aset bisnis banyak di sebuah perusahaan itu berupa investasi non-operasi. Contohnya seperti data H&M, di mana H&M itu mengurangi excess cash holding dari 15% pada tahun 2010 menjadi 0%. Maksudnya apa? Jadi masalahnya seperti ini. Kalau perusahaan punya banyak kas nganggur, beta yang terukur dari data saham menjadi lebih rendah dari beta bisnis aslinya karena seperti diencerkan oleh kas yang aman itu. Nah, ketika waktu kasnya hilang pada tahun 2015 yaitu 0, beta terukur jadi naik lagi. Bukan karena bisnisnya makin beresiko, tapi karena pengencernya tadi kas itu udah hilang. Jadi kalau analisis pakai beta yang lama untuk memprediksi masa depan, maka hasilnya adalah bias karena beta itu sudah tidak lagi mencerminkan kondisi terkini. Next. Oke, sehingga dihasilkan rumus 1 sebagai berikut. Nah, jadi karena beta portofolio itu sama dengan rata-rata tertimbang dari beta masing-masing komponennya, dan sekarang ada dua jenis aset, jadi bukan cuma aset bisnis. Jadi persamaan ini itu pada dasarnya menyatakan dua cara memandang beta yang sama dari sisi berbeda, di mana ada sisi aset operasi plus investasi non operasi harus sama dengan sisi pendanaan atau utang dan ekuitas. Nah, kemudian ada rumus kedua itu, dia itu rumus yang diatur ulang di mana fokus ke equity beta. Jadi rumus ini emang terlihat sulit, tapi maknanya itu beta ekuitas dipengaruhi tiga hal. Ada beta aset operasi bersih, beta investasi non operasi, dan beta utang. Dan masing-masing itu memiliki bobot berdasarkan proporsi nilai ekonomisnya terhadap ekuitas. Kemudian juga ada penyederhanaan untuk kasus praktis di mana untuk perusahaan industri dan keuangan yang sehat secara finansial dan investasi asetnya sebagian besar berupa kas dan surat berharga pendapatan tetap seperti H&M. Maka wajar untuk mengasumsikan bahwa beta NOI 0 dan beta debt-nya juga 0, sehingga memperoleh rumus yang sederhana seperti itu. Dengan asumsi ini, rumus menyederhanakan sehingga beta ekuitas hanya bergantung pada beta aset operasi bersih saja. Kemudian dikalikan faktor penyesuaian leverage bersih. Next. Oke, baik. Selanjutnya mengenai weight of the equity dan non-operating investment. Seperti yang kita tahu, ini mengenai bobot atau proporsi masing-masing komponen terhadap total modal. Jadi kita perlu tahu berapa persen modal perusahaan dari debt, berapa persen dari equity, dan berapa persen dari NOI. Nah, pertanyaannya, bobotnya itu dihitung dari nilai apa? Nah, itu dinilai dari book value, dari angka yang tertulis di laporan keuangan neraca, dan economic value atau market value dari harga sebenarnya kalau diperdagangkan di pasar. Nah, aturannya itu harus pakai economic value, bukan book value. Alasannya karena beta itu mengukur risiko pasar, market risk. Jadi, basis perhitungannya itu juga harus nilai pasar biar konsisten. Kalau bobotnya dihitung pakai angka buku yang sudah usang, hasil betanya jadi nggak akurat. Nah, jadi yang pertama kita bahas yaitu nilai economic debt atau economic value of debt. Ini yang bagian yang lebih mudah. Seperti pada standar akuntansi internasional IFRS 7 mewajibkan perusahaan mengungkapkan economic value dari liabilitas di catatan atas laporan keuangannya, dan pada catatan itu lalu kalau suku bunga pasar nggak berubah signifikan sejak utang diterbitkan, book value sama dengan economic value. Bisa langsung dipakai sebagai proxy dan itu tidak terlalu ribet. Lalu kalau suku bunga sudah berubah dan data economic value enggak tersedia, maka estimasi sendiri itu diskon arus kas pembayaran utang di masa depan, future breakout, itu pakai suku bunga pasar yang berlaku sekarang untuk perusahaan itu. Next. Nah, yang kedua ini adalah economic value of equity, yang dimana itu masalah ini bagian tricky, jadi terus berulang. Jadi bagian situasi ini ketika menghitung value perusahaan, harga sahamnya itu butuh discounted. Nah, discounted itu butuh beta. Beta butuh tahu berapa nilai equity-nya. Tapi nilai equity itu justru yang sedang kamu coba cari di keseluruhan proses valuasi. Nah, ini seperti lingkaran roda yang terus berputar menerus-menerus. Jadi orang biasanya menyebutnya itu chicken and egg problem. Nah, ini ada dua solusinya.
Jadi solusi yang pertama itu paling visible atau paling sering dipakai yang dimana pakai rata-rata historis, rasio debt to equity dan NOI to equity market value selama periode yang sama dengan periode estimasi beta. Misal 5 tahun terakhir. Ini masuk akal karena beta yang kita estimasi itu mencerminkan risiko operasi dan keuangan perusahaan selama periode estimasi tersebut. Bukan target atau ekspektasi ke depan, jadi konsisten kalau bobotnya bisa diambil dari periode yang sama. Lalu bisa solusi yang kedua, yaitu kalau data historis pasar nggak tersedia, itu bisa melakukan pendekatan iteratif, dimulai dengan tebakan awal pakai book value of equity sebagai bobot, lalu yang kedua hitung leverage adjustment equity beta versi pertama, lalu log beta itu ke CAPM dan dapat cost of equity awal, lalu yang keempat cost of equity untuk mendiskon, yang kelima pakai estimasi value of equity yang baru, lalu yang keenam itu ulangi proses ini terus-menerus sampai nilai yang dipakai untuk menghitung beta dan nilai estimasi akhir konvergen itu stabil. Oke, next. Nah, selanjutnya itu mengenai estimating the required return on net operating assets atau ROA. Nah, kenapa kita cuma mau menilai bagian operasional perusahaan aja, bukan aset non operasional seperti kas menganggur atau investasi surat berharga? Kita butuh discounted khusus untuk itu, namanya RNOA. Dan ini memakai rate ini. Jadi rumus RNOA bisa kita lihat yaitu dalam kurung equity per dalam kurung 1 min tax tutup kurung kali debt plus equity min NOI kali beta equity ditambah 1 min tax kali debt per dalam kurung 1 min tax kali debt ditambah equity min NOI kali beta debt dikurangi NOI dibagi 1 min tax dikali debt plus equity min NOI dikali beta NOI. Jadi intinya ini merupakan tata timbang. Jadi kalau perusahaan sehat secara finansial, risiko bangkrut itu rendah dan non-operating investmentnya berupa instrumen aman, excess cash, fixed income, securities, itu kita bisa asumsikan bahwasannya beta tip sama dengan 0, itu usaha perusahaan sehat, risikonya kecil dianggap 0, dan beta NOI, kas, surat utang aman, risiko juga dianggap 0. Dengan asumsi ini, rumus panjang tadi itu bisa lebih simpel begitu. Oke, next. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya adalah estimating the weighted average cost of capital atau yang kita tahu ya ACC. Nah, bedanya dengan RNOA, kalau RNOA kan dipakai kalau kita mau menilai net operating asset doang. Nah, kalau WACC itu dipakai kalau kita mau menilai net operating asset plus tax shield dari utang sekaligus dengan mendiskon abnormal NOPAT plus NIPAT dari cash flow yang tersedia untuk debt dan equity holder. Nah, tax shield itu apa sih? Jadi bunga utang itu mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan karena bunga adalah biaya yang bisa dikurangi dari laba kena pajak. Jadi punya utang itu ada untungnya dari sisi pajak. Untung inilah yang disebut tax shield. Nah, rumus WACC itu debt dibagi dalam kurung debt plus equity tutup kurung dikali 1 min tax dikali cost of debt ditambah equity per debt ditambah equity dikali cost of equity. Nah, WACC ini tidak sama dengan required return on business asset kecuali ada kasus khusus. Jadi bedanya itu adanya diskon pakai required return on business asset, hasilnya hanya value of business asset dan tax shield itu harus dinilai terpisah. Dan kalau diskon itu pakai WACC, maka hasilnya itu value of business asset plus value of tax shield on debt itu sekaligus karena efek tax shield itu sudah built-in lewat term 1 min tax di komponen cost of debt tersebut. Lalu next, boleh tolong di next. Nah, yang terakhir yaitu estimating the cost of debt, yaitu suku bunga atas utang perusahaan. Nah,
cara estimasinya itu dari struktur model masa depan sama dengan historis. Jadi suku bunga saat ini adalah proxy yang baik langsung dipakai dan juga struktur model berubah. Misal leverage-nya naik, itu perlu estimasi ulang kredit rating perusahaan di level utang yang baru lalu pakai suku bunga yang sesuai kategori kredit rating tersebut. Nah, ini juga adanya faktor dari inflasi. Jadi cost of debt itu berubah seiring waktu kalau suku bunga pasar itu diproyeksikan. Berubah karena ekspektasi inflasi, karena kita biasanya diskon profit cash flow nominal, maka cost of debt juga harus nominal rate yang ikut menyesuaikan. Contohnya, kalau suku bunga diproyeksikan naik 3% karena inflasi, maka cost of debt firm tersebut juga harus naik 3%. Itu bisa dipakai untuk menilai apakah time varying interest rate ini penting untuk dipertimbangkan dalam analis. Selanjutnya, Baik, untuk materi selanjutnya adalah detailed forecast of performance. Nah, dalam materi ini menentukan jangka waktu untuk membuat perkiraan atau forecast secara rinci itu sebenarnya merupakan sebuah pilihan bagi seorang analis. Nah, setelah horizon waktu tersebut ditentukan, langkah selanjutnya adalah menyusun serangkaian asumsi mengenai kinerja perusahaan yang dibutuhkan untuk sampai pada angka-angka yang diperkirakan tersebut. Nah, kunci dari forecasting yang baik adalah yang pertama adalah memastikan asumsi-asumsi yang digunakan itu benar-benar berakar pada realitas bisnis perusahaan, bukan sekedar angka yang dibuat-buat. Nah, yang kedua adalah analisis strategi, itu memberikan pemahaman kritis mengenai proposisi nilai perusahaan dan apakah kinerja perusahaan saat ini itu kemungkinan besar dapat dipertahankan di masa depan. Sementara itu, analisis akuntansi dan analisis rasio memberikan pemahaman mendalam tentang kinerja perusahaan saat ini, sekaligus menilai apakah rasio-rasio yang dihasilkan itu benar-benar merupakan indikator yang andal atas kinerja tersebut. Nah, karena valuasi itu melibatkan peramalan atas horizon waktu yang panjang, tidak praktis bagi seorang analis untuk memproyeksikan seluruh pos dalam laporan keuangan perusahaan secara rinci. Nah, sebagai gantinya, analis itu perlu hanya fokus pada elemen-elemen kunci dari kinerja perusahaan saja. Nah, sebagai contoh penerapannya, kita akan menggunakan kasus Hennes and Mawitz atau H&M, di mana forecast yang dibutuhkan untuk mengubah perkiraan keuangan menjadi estimasi nilai sebenarnya berbeda-beda tergantung apakah yang ingin kita nilai adalah ekuitas perusahaan atau aset perusahaan secara keseluruhan. Nah, jika yang ingin kita nilai itu adalah ekuitas, maka terdapat 3 input utama yang dibutuhkan. Yang pertama adalah laba abnormal, yaitu laba atau rugi dikurangi ekuitas pemegang saham pada awal tahun dikalikan dengan cost of equity. Yang kedua adalah pertumbuhan laba abnormal, yaitu perubahan laba dikurangi biaya ekuitas dikalikan dengan perubahan ekuitas periode sebelumnya, atau bisa juga dilihat sebagai perubahan dari laba abnormal itu sendiri. Dan yang ketiga adalah free cash flow to equity, yaitu laba bersih dikurangi kenaikan modal kerja operasi, dikurangi kenaikan aset non-lancar bersih ditambah dengan kenaikan utang. Nah, tabel di sebelah kanan itu menunjukkan asumsi-asumsi forecasting yang digunakan untuk H&M selama periode 10 tahun dari 2018 hingga 2027. Di sini kita bisa melihat proyeksi berbagai variabel kunci seperti tingkat pertumbuhan pendapatan, margin NOPAT, rasio modal kerja operasi terhadap pendapatan, hingga rasio utang terhadap modal atau debt to capital. Nah, perlu diperhatikan bahwa nilai-nilai asumsi ini itu cenderung mengalami penyesuaian secara bertahap dari tahun ke tahun di awal periode proyeksi, sebelum akhirnya menjadi relatif stabil dan konstan di tahun-tahun berikutnya. Nah, pola ini tuh mencerminkan asumsi umum dalam valuasi bahwa kinerja perusahaan pada akhirnya akan bergerak menuju titik equilibrium jangka panjang seiring waktu. Nah, setelah kita memahami 3 input utama untuk menilai ekuitas, sekarang kita lihat bagaimana ketiga input ini tuh diterapkan secara konkret pada H&M melalui tabel 8.3 yang menyajikan laporan keuangan hasil proyeksi selama
10 tahun dari 2018 hingga 2027. Di mana bagian pertama adalah neraca awal. Di sini kita menjumlahkan modal kerja operasi awal, aset operasi non lancar bersih awal, dan investasi non operasi awal untuk mendapatkan total aset bisnis. Nah, aset bisnis ini kemudian didanai oleh dua sumber, yaitu utang dan ekuitas, yang jika dijumlahkan akan menghasilkan modal yang diinvestasikan atau invested capital. Nah, terlihat bahwa nilai aset bisnis perusahaan itu tumbuh cukup signifikan dari 158,7 juta kroner Swedia pada 2018 menjadi 231,649,5 juta pada 2027, yang mencerminkan ekspansi HRM sepanjang periode proyeksi. Nah, bagian kedua adalah laporan laba rugi, di mana pendapatan perusahaan itu diproyeksikan naik dari 218,792 menjadi 368,208,4 juta. Nah, laba operasi bersih setelah pajak juga meningkat dari 21.646 menjadi 25.774,6. Setelah dikurangi beban bunga bersih setelah pajak, kita memperoleh angka profit or loss yang bergerak naik dari 20.425,5 pada 2018 mencapai puncaknya di 27.067,2 pada 2021 untuk kemudian menurun kembali menjadi 22.515,6 di 2027. Nah, pola naik turun ini mencerminkan dinamika kompetisi. Selanjutnya, ROE perusahaan menunjukkan pola serupa naik dari 34,2% pada 2018 ke puncaknya 39,4% pada 2020, lalu menurun menjadi 22,7% pada 2027. Nah, sejauh ini kita telah membahas input-input yang dibutuhkan untuk menilai ekuitas perusahaan. Nah, selanjutnya terdapat pendekatan alternatif yang bisa digunakan, yaitu menilai aset operasi bisnis perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya bagian yang menjadi hak pemegang saham. Untuk pendekatan ini, perkiraan kinerja itu terdiri dari yang pertama ada NOPAT abnormal, yaitu laba operasi bersih setelah pajak dikurangi total aset operasi bersih pada awal tahun dikalikan dengan imbal hasil yang disyaratkan atas aset operasi bersih. Yang kedua ada pertumbuhan NOPAT abnormal, yaitu perubahan NOPAT dikurangi imbal hasil yang disyaratkan dikalikan perubahan aset operasi bersih periode sebelumnya atau ekuivalen dengan perubahan NOPAT abnormal itu sendiri. Dan yang terakhir adalah arus kas bebas dari aset operasi, yaitu NOPAT dikurangi kenaikan modal kerja operasi dikurangi dengan kenaikan aset operasi non lancar bersih. Nah, pada tabel di sisi kanan, bagian atas menunjukkan equity valuation, di mana laba abnormal H&M itu diproyeksikan menurun dari 15.290,2 juta pada 2018 menjadi 13.989 pada 2027. Dengan ROE abnormal juga menurun dari 25,6% ke 14,1% sepanjang periode. Sementara itu, pertumbuhan laba abnormal itu justru bernilai negatif di sebagian besar tahun proyeksi, yang menunjukkan bahwa laba abnormal perusahaan cenderung menurun dari tahun ke tahun setelah periode awal. Bagian bawah tabel menunjukkan asset valuation. Di sini kita melihat NOPAT abnormal, RNOA abnormal atau abnormal return on net operating asset, arus kas bebas dari operasi, serta pertumbuhan NOPAT abnormal yang semuanya menunjukkan pola serupa, yaitu menurun secara bertahap sepanjang periode proyeksi. Dan bagian paling bawah itu menunjukkan present value factor, yaitu faktor diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai kini, baik untuk ekuitas maupun untuk aset operasi bersih. Faktor ini menurun secara konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan efek pendiskontoan seiring semakin jauhnya arus kas tersebut dari titik penilaian. Nah, perkiraan arus kas yang ditunjukkan pada tabel 8.4 itu didasarkan pada asumsi sederhana bahwa pertumbuhan pendapatan dan rasio neraca awal di tahun 2028 itu tetap sama seperti tahun 2027. ROE abnormal H&M yang diproyeksikan meningkat dari 25,6% di tahun 2018 menjadi 30,8% di tahun 2020, kemudian menurun kembali akibat tekanan persaingan. Imbal hasil abnormal atas aset operasi bersih, NOPAT abnormal, dan laba abnormal menunjukkan tren yang serupa. Nah, pola yang sedikit berbeda terlihat pada arus kas ke ekuitas atau arus kas dari operasi. Arus kas yang diproyeksikan sedikit lebih fluktuatif akibat pengaruh dua efek persaingan yang saling berlawanan. Di satu sisi, persaingan menekan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi HRM, namun di sisi lain, persaingan juga menekan laju investasi masa depan perusahaan yang justru berdampak positif terhadap arus kas bebas karena pengeluaran investasi yang lebih rendah. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya adalah terminal value. Jadi terminal value sendiri merupakan estimasi nilai sekarang atau present value dari seluruh arus kas atau laba abnormal perusahaan yang terjadi setelah periode proyeksi rinci. Sederhananya itu misal kita mau menghitung equity value, itu kan kita harus cari dulu nilai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, untuk tahun keempat dan seterusnya sampai tahun tak terhingga, itu yang disebut sebagai terminal value. Jadi kan dalam praktiknya, analis itu kan hanya mampu menyusun proyeksi laporan keuangan untuk horizon waktu yang terbatas. Misalnya di sini itu disusun untuk waktunya 10 tahun. Nah, untuk tahun ke-11 dan seterusnya hingga puluhan tahun ke depan itu tuh sangat tidak realistis dan rentan dari rentan kesalahan bila disusun. Di sisi lain, perusahaan itu kan diasumsikan tetap beroperasi untuk memenuhi aspek going concern. Oleh karena itu, terminal value ini berfungsi sebagai jembatan yang merangkum seluruh potensi kinerja perusahaan dari tahun setelah horizon prediksi sampai masa yang tak terhingga dalam satu nilai. Selanjutnya adalah pembahasan skenario dan teori ekonomi di balik terminal value ini. Yang pertama itu terminal value with the competitive equilibrium assumption. Jadi di teori ekonomi mikro itu menetapkan bahwa dalam jangka panjang pasar itu cenderung bergerak menuju ke persaingan sempurna atau competitive equilibrium, di mana yang pertama misal suatu perusahaan itu mendapatkan keuntungan ekstra, itu nantinya akan memancing kompetitor untuk masuk ke industri yang sama. Jadi nanti akhirnya ada banyak sekali persaingan di industri tersebut. Kemudian karena padatnya persaingan, akan ada kompetisi harga sehingga perusahaan itu harus menurunkan margin keuntungannya. Kemudian pada akhirnya itu akan mencapai keseimbangan persaingan di mana tingkat pengembalian perusahaan itu akan terdorong turun hingga hanya mencapai imbal hasil normal di mana ROE itu sama dengan RE. Nah, oleh karena itu laba abnormalnya itu akan menjadi nol saat perusahaan hanya menghasilkan imbal hasil normal. Selanjutnya adalah competitive equilibrium assumption only on incremental revenue. Jadi di sini analis mengasumsikan bahwa persaingan itu tidak langsung menghancurkan seluruh bisnis perusahaan. Asumsi ini itu mengakui bahwa ada keunggulan bersaing perusahaan, tetapi cakupannya itu sudah terkunci hanya pada kapasitas bisnis yang ada saat ini. Jadi misalnya pada bisnis yang sudah berjalan dari lama sampai saat ini, itu perusahaan masih memiliki daya tahan seperti efisiensi internal atau basis pelanggan yang setia begitu untuk mempertahankan margin laba abnormal dari tingkat pendapatan yang sudah berhasil dicapai di tahun terminal. Kemudian untuk bisnis selanjutnya atau bisnis tambahan, itu pasar untuk ekspansi baru itu sudah sangat kompetitif. Jadi setiap modal baru yang ditanamkan itu hanya menghasilkan pengembalian normal, di mana NPV proyek baru itu sama dengan nol. Nah, implikasi dari teori ini adalah investasi baru itu tidak menghasilkan laba abnormal ekstra, maka tingkat pertumbuhan laba abnormal untuk masa depan itu dihitung nol, kemudian penilaian cukup dilakukan dengan mengkapitalisasi laba normal di tahun terakhir. Selanjutnya adalah terminal value with persistent abnormal performance and growth. Jadi perusahaan itu memiliki aset yang tidak berwujud yang sangat dominan. Misalnya dia memiliki hak paten atau punya brand equity global yang sangat mendunia, misalnya seperti Coca-Cola atau hak monopoli. Nah, di sini itu perusahaan tidak hanya mampu menjaga margin laba abnormal pada pelanggan yang lama, tapi juga sanggup mereplikasi keunggulan tersebut ke pasar-pasar barunya secara konstan. Di sini analis bisa memilih beberapa cara untuk memodelkan variasi asumsi pertumbuhan. Yang pertama yaitu dengan memperpanjang horizon prediksi. Jadi prediksi rinci yang misal sebelumnya hanya 10 tahun itu bisa diperpanjang jadi 15 tahun sebelum menerapkan terminal value. Kemudian tumbuh seirama dengan inflasi. Jadi mengasumsikan bahwa laba abnormal itu tumbuh pada tingkat inflasi realnya. Misalnya pertumbuhannya sama dengan 2%. Dan yang terakhir yaitu tumbuh seirama dengan PDB, di mana analis mengasumsikan bahwa bisnis itu tumbuh sejajar dengan pertumbuhan PDB. Selanjutnya adalah
terminal value based on a price multiple. Jadi daripada menentukan persentase pertumbuhan di masa depan yang penuh ketidakpastian, analis itu mengalihkan ukuran kinerja di tahun terminal, seperti laba atau nilai buku ekuitas dengan kelipatan harga pasar. Nah, metode multiple ini tidak berdiri sendiri secara terpisah. Mengalihkan laba tahun terminal dengan sebuah kelipatan misalnya dikali dengan 11,6 kali secara matematis, sama seperti dengan membagi atau mengkapitalisasi laba tersebut dengan tingkat diskonto 1/0,086 itu sama aja seperti dikalikan dengan 11,6. Nah, kesalahan terbesar praktisi dalam memakai multiple ini itu menggunakan multiple yang terlalu tinggi di tahun terminal. Jadi multiple saham perusahaan yang sedang tumbuh pesat di tahun-tahun awal itu biasanya sangat tinggi, bisa sampai misalnya 30 kali. Namun di tahun terminal perusahaan itu kan diasumsikan sudah menjadi perusahaan yang stabil, maka kelipatan yang digunakan itu juga wajib menggunakan kelipatan normal perusahaan stabil, umumnya berkisaran antara 7 kali hingga 13 kali. Nah, selanjutnya adalah memilih tahun terminal. Jadi penentuan tahun terminal itu pada dasarnya bergantung pada seberapa lama keunggulan bersaing perusahaan sanggup bertahan sebelum keuntungan dari proyek-proyek investasi terbarunya habis tergerus persaingan pasar. Proyeksi rinci sebetulnya sudah bisa dihentikan begitu investasi tambahan perusahaan hanya menghasilkan pengembalian yang normal. Meskipun secara keseluruhan tingkat pengembalian modal ROE perusahaan saat itu masih terlihat tinggi. Bukti historis itu menunjukkan bahwa ROE sebagian besar perusahaan di dunia akan kembali ke tingkat normal dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun. Sehingga jangka waktu proyeksi 5-10 tahun itu sudah sangat cukup untuk mayoritas bisnis. Kecuali misalnya dengan perusahaan yang memiliki kekuatan merek global yang luar biasa seperti Coca-Cola yang mampu bertahan lebih lama dari gempuran kompetitor. Nah, untuk di kasus H&M sendiri, penulis itu menggunakan horizon 10 tahun 2018 sampai tahun 2027, karena ROE H&M itu diperkirakan akan melandai dari 30,8% di tahun 2020 menjadi 22,7% di tahun 2027. Dan di situ dia sudah mencapai kondisi stabil di mana memperpanjang proyeksi tidak lagi memberikan wawasan baru. Selanjutnya yaitu penerapannya untuk di kasus H&M. Jadi yang pertama untuk tahun terminalnya sendiri, kan tadi di kasus H&M ini sudah mencapai kondisi stabil di tahun 2027, sehingga terminal year-nya adalah tahun 2027. Kemudian untuk skenario pertama, yakni persistent abnormal performance. Jadi di sini diasumsikan bahwa perusahaan itu berhasil menjaga keunggulan persaingannya secara permanen. Pendapatan itu terus tumbuh pada tingkat pertumbuhan stabil jangka panjang, growth-nya 3%, setara pertumbuhan ekonomi GDP, dan margin laba abnormal itu tetap dipertahankan. Nah, itu bisa menggunakan rumus terminal value sama dengan 1 ditambah growth dikali abnormal profit tahun terminalnya, yaitu tahun 2027, dibagi dengan biaya ekuitas dan periode dikurangi dengan growth, kemudian dikalikan dengan 1 ditambah biaya ekuitas dipangkatkan periode. Di sini growth-nya itu 3%. Kemudian biaya ekuitasnya 8,6%, kemudian periodenya yaitu periode tahun horizonnya tadi itu 10. Kemudian akan dihasilkan value beyond the forecast horizon-nya itu sebesar 112,8. Kemudian untuk skenario kedua, di mana abnormal returns on constant real revenue. Jadi di sini asumsinya perusahaan itu dapat mempertahankan margin laba abnormalnya, tetapi pertumbuhan pendapatan hanya sebatas tingkat inflasi real jangka panjang. Rumusnya masih sama dengan yang skenario pertama tadi, hanya saja growth-nya diganti dengan 2%. Nanti akan dihasilkan terminal value-nya sejumlah 94,7.
Kemudian untuk skenario ketiga yakni abnormal returns on constant nominal revenue, di mana diasumsikan keunggulan bersaing perusahaan itu hanya bertahan pada kapasitas pendapatan nominal yang dicapai di tahun 2027. Jadi seluruh investasi atau pertumbuhan pendapatan baru masa depan itu tidak menghasilkan laba abnormal lagi. Dimana gain-nya itu sama dengan 0. Nah, itu bisa menggunakan rumus yang sudah disederhanakan, yakni terminal value sama dengan abnormal profit tahun terminal, yaitu tahun 2027, dibagi dengan modal ekuitas dikali 1 tambah modal ekuitas pangkat T periodenya. Nantinya akan didapatkan hasilnya 71,3. Kemudian untuk skenario keempat, yakni competitive equilibrium assumption, di mana asumsi persaingan sempurna itu terjadi sepenuhnya, di mana margin itu terus tergerus habis sehingga perusahaan tidak lagi memiliki keunggulan bersaing di atas biaya modalnya. Nah, di sini itu kan berarti terminal value-nya itu sama dengan 0, maka value beyond the forecast horizon-nya itu juga 0. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai computing estimated value. Bisa dilihat di tabel 8.6 itu menunjukkan estimasi nilai net operating asset dan equity milik H&M yang sudah dihitung menggunakan 3 metode yang berbeda, di mana di sini nilai net operating asset itu diestimasi menggunakan abnormal NOPAT growth, dan free cash flow dari operasi. Sedangkan nilai equity diestimasi menggunakan abnormal profit growth, dan free cash flow to equity. Hasil tersebut itu dihitung berdasarkan forecast terminal value di bawah skenario persistent abnormal performance, atau skenario di mana performance abnormal itu terus bertahan. Dan semua hasil di ketiga metode itu menunjukkan angka yang sama. Hasil yang sama ini muncul dengan syarat H&M itu diasumsikan berada dalam kondisi steady state atau kondisi stabil dan konstan di akhir periode forecast. Jika sebuah perusahaan diasumsikan tidak berada dalam steady state di akhir forecast horizon, maka model discounted cash flow ini tidak akan menghasilkan estimasi nilai yang sama. Selanjutnya, estimasi nilai net operating asset yang ditampilkan di tabel 8.6 ini juga bisa digunakan untuk menurunkan atau menderive estimasi nilai equity H&M. Dan untuk menghitung nilai equity, itu kita harus melakukan beberapa penyesuaian berikut terhadap nilai operating asset. Nah, jadi value of net operating asset itu harus ditambahkan dengan value of non-operating investment, lalu ditambahkan dengan value of net asset held for sale, lalu ditambahkan dengan present value of tax shield on debt, itu akan menghasilkan business or enterprise value, lalu dikurangi dengan value of debt, dan dikurangi lagi dengan value of non-controlling interest, dan itu akan menghasilkan equity value. Nanti saya akan membahas satu persatu komponen dari pengurang dan penambah untuk menghitung equity value-nya. Nah, estimasi nilai aset yang sudah dihitung sebelumnya itu mencerminkan nilai net operating asset perusahaan seandainya perusahaan tersebut dibiayai 100% dengan equity, jadi tidak pakai utang. Padahal masuknya utang ke dalam struktur modal perusahaan itu sebenarnya bisa meningkatkan nilai perusahaan karena pembayaran bunga atas utang tersebut itu bisa menciptakan tax shield yang berharga untuk penghematan pajak. Oleh karena itu, kita perlu memasukkan present value dari tax shield atas utang ke dalam perhitungan nilai perusahaan, ditambah dengan nilai non-operating investment dari net asset held for sale untuk menghitung total nilai perusahaan. Untuk mendapatkan nilai equity pemegang saham biasa, kita kurangi dengan nilai semua klaim non-equity seperti utang. Next. Mungkin bisa di next. Oh ya, sudah. Selanjutnya, di sini saya akan membreakdown komponen-komponen tadi. Yang pertama di sini ada value of non-operating investment. Jadi sesuai dengan IFRS,
perusahaan itu wajib untuk mengungkapkan nilai ekonomis atau economic value sebelumnya. Slide sebelumnya, sorry. Oke, sesuai IFRS, perusahaan wajib mengungkapkan nilai ekonomis atau economic value dari investasi non-operasional mereka, baik di neraca maupun di CALK. Oleh karena itu, menentukan nilai ekonomis dari misalnya marketable securities atau piutang jangka panjang itu relatif mudah dilakukan. Namun, ada dua jenis investasi non-operasional yang lebih rumit untuk dinilai. Yaitu yang pertama di sini ada investment property, dan di sini itu berdasarkan IAS 40, perusahaan itu bisa memilih untuk mengakui investment property mereka pada fair value atau pada cost atau nilai perolehan. Dan jika diakui pada cost, maka fair value dari investment property tersebut harus tetap diungkapkan di CALK. Lalu yang kedua di sini ada minority equity investment, di mana IFRS itu mewajibkan perusahaan menggunakan equity method untuk mencatat investasi ekuitas minoritas atau associate, disebut juga associate, di mana perusahaan memiliki pengaruh signifikan tapi tidak memiliki kendali atau kontrol. Equity method ini mengharuskan investasi ekuitas dicatat pada biaya awalnya atau initial cost. Lalu di periode berikutnya itu disesuaikan berdasarkan porsi atau share perusahaan atas laba rugi dari investasi tersebut. Akibatnya, nilai buku di neraca untuk minority equity investment ini hanya mencerminkan porsi kepemilikan perusahaan atas nilai buku ekuitas dari investasi tersebut, dan bukan nilai ekonomis yang sebenarnya. Karena itu, seorang analis itu juga menghadapi tugas yang cukup penting untuk mengestimasi nilai dari minority equity investment ini berdasarkan informasi yang sangat terbatas. Nah, selanjutnya di sini ada value of net asset held for sale. Dan karena kita telah menghilangkan net asset held for sale dari neraca sebelum menghitung rasio-rasio keuangan dan menilai net operating asset, kita harus menambahkannya kembali nilai ekonomis dari aset-aset tersebut ke nilai perusahaan. Karena tanpa adanya informasi yang rinci, kita tidak memiliki pilihan lain selain menetapkan estimasi dari nilai ekonomis net asset held for sale sama dengan book value-nya. Ketentuan IFRS itu mengimplikasikan bahwa aset tidak lancar yang held for sale dicatat di neraca pada fair value-nya jika fair value tersebut lebih rendah dari nilai tercatat pasalnya. Karena itu kemungkinan besar, terutama pada kasus-kasus di mana perusahaan menjual aset yang tidak menguntungkan atau rugi, book value dari net asset held for sale itu merupakan aproksimasi yang wajar terhadap fair value aset tersebut. Selanjutnya untuk present value of tax shield on debt. Jadi tax shield ini adalah penghematan pajak yang muncul karena bunga utang. Karena bunga utang tersebut itu bisa menjadi pengurang laba kena pajak. Nah, di sini bisa dihitung dengan interest expense ke 1 dikali dengan tax rate dibagi 1 plus RTS, lalu ditambahkan dengan tahun-tahun berikutnya, di mana di sini interest expense adalah forecast beban bunga sebelum pajak, tax rate adalah tarif pajak yang diharapkan di masa depan, dan RTS itu adalah discount rate untuk tax shield. Next. Selanjutnya, value of debt. Jadi standar akuntansi internasional IFRS itu mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan nilai ekonomis dari liabilitas mereka di CALK. Jika suku bunganya tidak berubah secara signifikan sejak waktu utang tersebut diterbitkan, maka wajar saja untuk mengasumsikan bahwa nilai ekonomis utangnya itu sama dengan book value-nya. Namun, jika suku bunga utangnya telah berubah dan informasi nilai ekonomisnya itu tidak tersedia di laporan keuangan, maka nilai utang itu bisa diestimasi dengan mendiskonto pembayaran-pembayaran di masa depan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku saat ini. Selanjutnya ada value of non-controlling interest. Jadi ada item di neraca berupa non-controlling interest atau NCI dalam equity yang ini tuh mencerminkan porsi aset besi yang bisa didistribusikan kepada pemegang saham di luar perusahaan induk. Dan nilai ekonomis dari klaim pihak luar ini terhadap perusahaan itu harus dikeluarkan dari nilai ekuitas pemegang saham biasa.
Dan pada sebagian besar kasus itu nilai ekonomis dari NCI ini sebenarnya tidak begitu material, sehingga biasanya itu nilai ekonomisnya dihitung sama dengan nilai bukunya. Namun kalau klaimnya itu ternyata cukup besar, maka ada pendekatan alternatif untuk menilai klaim tersebut menggunakan metode pendekatan multiple, seperti yang sudah digunakan untuk menilai investasi di asosiasi sebelumnya. Dan ketika menggunakan pendekatan multiple, porsi laba yang didistribusikan kepada pemegang saham minoritas ini bisa diambil dari laporan laba rugi. Terus selanjutnya ada asset valuation versus equity valuations. Jadi berdasarkan contoh H&M itu menunjukkan bahwa pendekatan berbasis aset untuk valuasi, yaitu menilai net operating asset terlebih dahulu, baru kemudian menurunkan nilainya ke equity, itu tidak selalu menghasilkan estimasi nilai equity yang sama dengan kalau kita menghitungnya langsung dengan pendekatan berbasis equity. Dan di sini tuh pendekatan berbasis aset itu memiliki satu keunggulan dibandingkan dengan pendekatan berbasis equity yang cenderung membuat pendekatan ini tuh lebih akurat di antara keduanya, yaitu discount factor dalam pendekatan berbasis aset ini didasarkan pada required return on net operating asset, sedangkan discount factor dalam pendekatan berbasis equity itu didasarkan pada cost of equity. Dan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, cost of equity ini kan sangat bergantung pada tingkat leverage perusahaan dan proporsi dana yang diinvestasikan dalam investment asset. Jika leverage atau tingkat kepentingan investment ini berubah selama periode forecast, maka estimasi cost of equity di masa depan itu juga harus disesuaikan. Namun penyesuaian ini tuh sebenarnya nggak mudah, ini adalah tugas yang sulit sehingga membuat sebagian besar analis itu lebih memilih menggunakan cost of equity yang konstan atau tidak berubah. Sebaliknya, required return on net operating asset itu hanya bergantung pada systematic risk dari net operating asset perusahaan. Dan sehingga pendekatan berbasis aset untuk valuasi ini memanfaatkan fakta bahwa nilai ekonomis dari beberapa klaim dan aset itu bisa dengan mudah diambil dari laporan keuangan, dan pendekatan ini tuh menghindari beberapa komplikasi yang terkait dengan estimasi cost of equity. Next. Selanjutnya ada value estimates versus market values. Jadi ketika perusahaan yang dinilai oleh seorang analis itu adalah perusahaan publik, analis itu bisa membandingkan nilai estimasinya sendiri dengan nilai pasar perusahaan. Ketika nilai estimasinya berbeda secara substansial dari nilai pasar perusahaan, maka akan sangat berguna bagi si analis ini untuk memahami kenapa perbedaan tersebut itu muncul. Nah, salah satunya adalah dengan mengulang kembali latihan valuasi tersebut dan mencari tahu asumsi valuasi apa yang dibutuhkan untuk sampai pada harga saham yang diamati. Kemudian bisa diperiksa apakah asumsi pasar itu lebih atau kurang valid dibandingkan dengan asumsi yang digunakan oleh analis. Selanjutnya di sini ada sensitivity analysis. Jadi sebenarnya sensitivity analysis ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana jika asumsi optimistik yang kita gunakan untuk H&M itu ternyata tidak terjadi. Dan oleh karena itu di sini ada beberapa skenario kalau ternyata asumsi optimistis itu tidak terjadi. Dan skenario pertama ini adalah jika H&M itu tidak mampu meningkatkan produktivitas tokonya. Jadi di sini H&M gagal meningkatkan produktivitas toko antara 2018 sampai 2020, lalu online sales-nya hanya tumbuh 10% per tahun dan revenue growth-nya turun jadi 7,2% di 2018, 5% di 2019, lalu turun lagi 4% di 2020. Akibatnya di sini nilai sahamnya turun dari 175,90 menjadi 159. Artinya valuasi itu cukup sensitif terhadap pertumbuhan penjualan. Namun di sini meskipun pertumbuhannya lebih rendah, nilai saham itu masih cukup tinggi karena bisnis tetap bisa menghasilkan abnormal profit. Lalu di sini untuk skenario kedua, yaitu jika margin NOPAT H&M secara bertahap itu menurun dan semakin memburuk gitu, turun secara bertahap dari 11,1% di tahun 2020 menjadi 5% di tahun 2027.
Di mana base case sebelumnya itu mengasumsikan margin jangka panjangnya itu sekitar 7%. Nah, perubahan dalam nilai equity di kedua skenario ini itu terutama didorong oleh perubahan dalam pertumbuhan pendapatan, revenue growth, dan margin, yaitu ukuran-ukuran performa yang paling kuat dipengaruhi oleh kekuatan kompetisi atau versus of competitions. Di mana di sini bisa dilihat bahwa margin itu lebih sensitif daripada growth, karena penurunan margin itu bisa menurunkan terminal value secara lebih signifikan. Next. Oke, selanjutnya adalah mengenai some practical issue in evaluation. Nah, tadi kan udah dibahas nih contoh lengkap dari evaluasi HMM, Pak. Dengan dua skenario yang menunjukkan gimana angka valuasi itu bisa berubah drastis tergantung asumsinya. Nah, dari itu di praktik nyata analis itu harus hadapi beberapa komplikasi tambahan. Nah, tiganya itu dibahas di sini, yaitu accounting distortion yang pertama. Jadi pada dasarnya pilihan metode akuntansi itu seharusnya tidak memengaruhi nilai perusahaan, kecuali kalau pilihan itu mengubah persepsi analis soal performa real ke depan. Tapi masalahnya pendekatan abnormal return atau profit yang dipakai di sini itu berbasis angka-angka yang berubah-ubah tergantung metode akuntansi yang dipilih. Namun kabar baiknya ialah karena double entry bookkeeping itu punya sifat yang self-correcting, semua distorsi akuntansi itu cepat atau lambat pasti berbalik reverse. Jadi, maka estimasi nilai perusahaan itu tidak akan terpengaruhi oleh pilihan akuntansi asalkan analis itu menyadari adanya distorsi itu. Jadi ini kuncinya, bukan berarti akuntansi itu nggak penting, tapi kalau analis sadar ada bias, dia bisa mengoreksinya. Nah, dengan ada penyesuaian itu, perusahaan bisa pakai akuntansi yang bias itu entah konservatif atau agresif. Jadi, analis itu harus mengenali bias itu supaya estimasi nilainya itu tidak ikut bias. Nah, terdapat dua pilihan, yaitu yang pertama adalah adjust current profit and book values, yang dimana itu koreksi langsung angka sekarang untuk menghilangkan bias manager. Yang kedua ialah recognize the bias, adjust future forecast, yang dimana dibiarkan angka sekarang apa adanya, tapi sesuaikan proyeksi masa depan itu supaya konsisten. Nah, kedua pendekatan ini menghasilkan estimasi nilai firm yang sama, tapi bedanya itu ada di berapa porsi nilai firm yang tertangkap di dalam forecast horizon versus berapa yang masuk ke terminal value. Jadi semakin tinggi kualitas akuntansi, semakin besar porsi nilai firm yang bisa ditangkap lewat book value dan profit sekarang. Plus abnormal profit dalam periode forecast, jadi nggak terlalu bergantung ke terminal value yang sifatnya lebih spekulatif. Oke, next. Nah, yang kedua itu mengenai dealing with negative book value. Jadi banyak perusahaan punya rugi dan negatif book value. Ini biasa terjadi kayak di firm startup yang masih rugi di fase-fase awal nih. Terus ada industri high-tech, yang dimana perusahaan-perusahaan ini itu melakukan investasi besar dengan hasil yang tidak pasti, dan akuntan itu menghapus bukukan write-off investasi itu sebagai bentuk konservatisme akibat book equity jadi negatif. Lalu kategori kedua ini firm yang performanya buruk sampai kerugian kumulatif melebihi investasi awas pemegang saham. Nah, masalahnya book equity yang negatif itu dan kerugian bikin sulit pakai accounting based approach untuk menilai equity perusahaan. Soalnya kalau starting point-nya negatif, perhitungan abnormal profitnya jadi dari situ itu jadi kurang masuk akal. Nah, 3 solusi untuk mengatasinya ialah yang pertama adalah nilai aset perusahaan bukan equity-nya. Jadi pakai abnormal return on net operating asset atau abnormal NOPAT untuk menilai aset buku. Baru setelah itu, berdasarkan estimasi nilai di perusahaan, kita bisa hitung mundur nilai equity-nya. Equity sama dengan value of asset dikurangi value of debt. Yang kedua adalah undur konservatisme akuntan dengan mengkapitalisasi kembali pengeluaran investasi yang sudah di write off. Ini bisa diciptakan kalau analis bisnis itu bisa membuktikan bahwa pengeluaran itu memang value creating. Yang ketiga itu bekerja mundur dari harga saham, khususnya perusahaan publik. Jadi mulai dari harga saham yang diobservasi di pasar, lalu pakai estimasi cost of equity dan steady state growth rate yang reasonable untuk menghitung berapa abnormal profit ataupun bukan abnormal profit dalam jangka panjang yang dibutuhkan untuk membenarkan harga saham tersebut. Jadi tugas analis itu
berubah jadi menguji kelayakan feasibility, apakah target normal profit itu realistis dicapai atau enggak. Next. Oke, yang ketiga adalah dealing with excess cash flow, yang dimana perusahaan yang dengan cash flow besar itu juga jadi tantangan tersendiri dalam valuasi. Jadi dalam di pendekatan aset valuation yang sudah dibahas, itu non-operating investment dinilai terpisah. Jadi kita secara implisit itu berasumsi bahwa kas di luar kebutuhan operasional itu bisa dibayarkan ke pemegang saham lewat dividen atau share buyback. Jadi cash flow ini sudah dimasukkan ke dalam proses valuasi pada saat cash itu dihasilkan. Jadi nggak perlu dihitung lagi cash itu dibayar ke shareholder supaya nggak double count gitu. Baik pendekatan accounting base maupun DCF itu sama-sama mengasumsikan kebijakan dividen yang bisa berubah-ubah dari periode ke periode. Dengan asumsi ini diperlukan selama kita ingin mengasumsikan level leverage yang konstan, cost of equity yang konstan, dan ROA yang konstan itu dalam perhitungan valuasi. Jadi dalam pendekatan valuasi ini selama kebijakan dividen perusahaan itu sendiri tidak memengaruhi nilainya. Dengan kata lain, pendekatan ini mengasumsikan teorema Modigliani-Miller tentang irrelevance of dividend itu berlaku. Jadi kebijakan dividen itu tidak relevan terhadap nilai perusahaan. Oke, next. Oke, baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 8 mengenai analisis bisnis TM11. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan apabila ada pertanyaan boleh ditambahkan pada di kolom forum hebat. Sekian dari kami, terima kasih.